Alokasi airdrop major sudah didistribusikan hari ini dan untuk harga pre-market per koinnya di sekitar 2 US dollar. Apakah kalian salah satu orang yang JP atau sebaliknya? Yo, hello everyone, welcome back with me di channel Cuan Coeng. Oke, singkat aja ya di video kali ini karena banyak banget teman-teman yang meminta, Bang, sebetulnya apa sih yang menjadikan alokasi di airdrop major itu bisa banyak ataupun bisa dikit? Oke, karena per hari ini tuh untuk alokasi di airdrop major memang sudah didistribusikan ya. Nah, by the way juga buat teman-teman yang belum tahu, untuk per hari ini pre-market dari koin major itu sendiri kurang lebih di kisaran 2 US dollar ya. Entah itu yang ada di OKX ataupun entah itu yang ada di Bitget. So, apa sih yang menjadi kriteria kita itu dapat banyak ataupun sedikitnya? Oke, kita langsung aja ke dalam botnya itu sendiri ya. Nah, sebelumnya di sini kita bisa melihat dari announcement dari si major ini tentang achievement, tentang boosting dan lain sebagai macamnya, yang dimana itu tuh kita wajib spend. Rata-ratanya wajib spend ya. Karena jikalau kita nggak spend, banyak juga teman-teman yang sudah memposting di dalam channel gua ataupun grup gua itu dapatnya cuma sedikit. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di sini ada teman-teman yang dapat sampai 1.400 koin major, kemudian ada juga 1.500 koin major, lalu ada juga yang mendapatkan sampai 7.400 koin major. Nah, 7.000 ini kalau kita setarakan, kita langsung bagikan aja ya. Misalnya harganya itu 2 US dollar aja ketika listing, anggaplah seperti itu. 2 dolar dikali 7.400 koin major. Nah, di sini nanti akan keluar untuk hasilnya itu kurang lebih sekitar 15.000 US dollar. Tinggal dikali aja dengan USDT-nya, kurang lebih sekitar berapa per 1 USDT? 15.900. Anggaplah seperti itu, kita tulis saja 15.900. Nah, di sini dia itu mendapatkan lebih dari 235 juta rupiah. Dan ini adalah fix buktinya yang mereka dapatkan karena dia pun spendnya cukup lumayan banyak dan salah satu orang yang masuk ke dalam top 1000. Nah, untuk kriterianya ini kalian bisa lihat di dalam botnya yang ada di bagian fitur menu airdrop ya. Nanti kalian akan melihat untuk achievement dan lain sebagai macamnya. Dimana di sini ada yang namanya start transaction, ton transaction, kemudian undang teman, lalu pengerjaan tugasnya itu udah selesai, lalu ada juga bermain game, achievement, squad creation dan participation. Nah, jadi tuh banyak faktornya, ada 7 faktor yang paling penting. Nah, jikalau kalian achievementnya itu full dari yang spend duit dan lain sebagai macamnya, juga kemungkinan dapatnya itu cukup lumayan banyak. Bang, tapi kok ada yang player-player gratisan dapatnya cukup lumayan banyak? Nah, itu juga salah satu yang masih gue bingungkan. Apakah ini alokasinya random atau lain sebagai macamnya? Tetapi yang pasti di sini gua itu untuk airdrop kriterianya itu centang semua dan spend duitnya itu cukup lumayan banyak. Hasilnya juga cukup lumayan banyak guys ya, di atas 1000 koin major. Tetapi di sini gua nggak mau kasih tahu lebih tepatnya itu berapa. Oh ya, by the way juga buat kalian yang belum tahu cara withdrawnya itu sangat gampang sekali. Kalian tinggal continue aja, lalu nanti pilih salah satu exchange, entah itu OKX, Bybit dan lain sebagai macamnya. Nah, jikalau kalian memilih untuk withdrawalnya itu ke Bybit, nanti kalian bisa juga berkesempatan mendapatkan alokasi tambahan sebesar 5-100 US dollar. Tetapi itu adalah FCFS yang dimana itu cepet-cepetan ya. Semoga aja kalian hoki ya. Untuk link pendaftaran Bitget Exchange ada di dalam deskripsi video. Kemudian hal penting apa lagi bang yang menjadi faktor utama di dalam airdrop major ini? Nah, di bagian menu utama kalian bisa melihat ya, yang dimana untuk poin gue itu cuma sedikit banget ya. Kemudian rank saya juga ada di 1 jutaan. Tapi di sini gue mendapatkan cukup lumayan. Kemudian ada yang namanya di bagian menu profile. Nah, di bagian menu profile ini ada yang namanya update NFT status ya. Jikalau kalian udah aktif juga itu menjadi salah satu faktor penting. Kemudian dari segi tas-tas kayak boost, kemudian follow, lalu pekerjaan tas-tas lainnya itu juga bisa mempengaruhi hasil yang kita dapatkan.
Lalu ada juga di bagian menu profil untuk achievementnya. Walaupun di sini achievement gua nggak full, hanya ada 13, tetapi di sini gua dapatkan cukup lumayan banyak. Kemudian yang terakhir adalah kepastian kapan tanggal listingnya ya. Setelah kita sudah melakukan pre-deposit ataupun pre-withdrawal, di sini ada keterangan yang dimana untuk listingnya itu pada tanggal 28 November. Oke ya. Nah, jadi saya rasa kayak gitu aja. Dan satu hal lagi yang ingin gue sampaikan kepada kalian, yang dimana jikalau ada airdrop Telegram yang awalnya itu gratisan, kemudian di pertengahan jalan itu ada fitur untuk spend star ataupun spend ton ataupun bermodal, artinya airdrop tersebut sekali lagi itu sudah termasuk tidak gratisan. Artinya airdrop tersebut sudah masuk ke ranah retroaktif, yang dimana yang dinilai sebagian besarnya adalah seberapa banyak kalian spend di dalam airdrop tersebut. Oke. Nah, salah satu contohnya yang tadi udah gue lihatkan kepada kalian, yang dimana di sini dia mendapatkan 7.400 koin major yang setara dengan 235 juta rupiah. Dan gue yakin di sini dia spendnya juga cukup lumayan banyak. Nah, kayak gitu aja. Barangkali ada pertanyaan buat kalian ataupun kritik dan saran, bisa tulis di dalam kolom komentar. Oke. Semoga aja di next project ataupun next airdrop kalian bisa merasakan JP-JP juga ya. Intinya kalian ngerti terlebih dahulu. Oke. Gua Coeng, gua akhiri. Cheers. Bye bye.